Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Dambar ID yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dengan demikian, maka tentu saja Islam sekaligus juga merupakan agama penyempurna dari seluruh ajaran-ajaran agama yang pernah diturunkan Allah ke dunia. Maka dari itu, sumber-sumber agama Islam di samping sumber utama Al-Quran, kemudian diikuti sumber kedua yaitu Al-Hadis atau As-Sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu Ijma'ul Ulama atau kesepakatan seluruh ulama Islam di dunia. Kemudian yang terakhir adalah qiyas atau hukum hukum qiyas atau hukum analogi, yang semuanya tentu bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kembali kepada ajaran Al-Quran dan Hadis. Ijma' juga tidak lepas dari ajaran Quran dan Hadis. Qiyas atau analogi, hukum analogi itu juga tentu tidak lepas dari hukum Al-Quran dan Hadis. Namun di samping itu, dalam mazhab 4 selain Syafi'i, salah satu sumber hukum adalah syar'u man qablana, syariat yang pernah berlaku pada zaman-zaman sebelum datangnya agama Islam. Sebagaimana yang saya singgung di awal, bahwa Islam sebagai agama penyempurna tentu ada ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih relevan dengan perkembangan zaman di zaman hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih bisa berlaku walaupun sebagian besar sudah mengalami perubahan, bahkan sudah dihapus dari syariatnya, sudah dihapus dari ajaran Islam. Salah satu di antara syariat yang tetap lestari dengan hadirnya agama Islam adalah syariat kurban. Sebagaimana yang kita tahu, kurban itu adalah pertama disyariatkan, yang terkenal adalah ketika zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang bergelar Abul Anbiya, bapak dari semua para nabi, Abul Anbiya, yang menurunkan Bani Israel dan sekaligus menurunkan Bani Ismail, yang dari Bani Ismail itulah kemudian Allah menurunkan seorang nabi akhir zaman
yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang pengabdiannya kepada Allah sangat sempurna, sehingga beliau berkelar sebagai Khalilullah, dan kemurah hatiannya, kesakhoannya, kedermawanannya bukan hanya dikagumi oleh umat manusia pada zaman itu, bahkan para malaikat pun terkagum-kagum oleh kedermawanan Nabi Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa yang budiman, ajaran korban yang pertama disyariatkan lewat Nabi Ibrahim itu kemudian tetap dilestarikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul akhir zaman atau Rasul terakhir. Itu berdasarkan pada 4 hal. Yang pertama, disyariatkannya kurban mendasarkan kepada kepada sumber utama hukum agama Islam, yaitu Al-Quran. Yakni di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wallahu alam bimuradih. Kata Allah, sesungguhnya aku Muhammad telah menurunkan kepada kamu berbagai macam kenikmatan karunia yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh karenanya, salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Itu ayat yang menerangkan bahwa kurban merupakan syariat yang tetap dilestarikan pada agama Islam atau di ajaran agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan kepada unta yang aku jadikan, kata Allah, bagi kamu sekalian min sya'airillah, termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dasar perintah kurban yang kedua kembali kepada perintah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Nabi, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, Ma amilah ibnu Adama yauman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam wa innaha lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa 'alal ardi fatayyibu biha nafsa. Yang artinya kurang lebih bahwa di hari nahar, di hari raya Idul Adha, tidak ada sebuah amal pun yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melebihi atau selain yang melebihi mengalirkan darah kurban. Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hukum kurban atau mengalirkan darah binatang di hari raya Idul Adha adalah salah satu bentuk ibadah
yang bersifat tidak mengikat alias ibadah sunnah. Dalam hadis yang lain, an Anasin radhiyallahu an, duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahiha yusammi wa yukabbiru fadhabahuma biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih, berkorban 2 ekor kambing domba yang mulus, dan kedua culanya sangat gagah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tapak kakinya. Kemudian dia menyebut nama Allah dan bertakbir kepadanya, lalu dia menyembelihnya sendiri dengan tangan mulia beliau. Sumber yang ketiga, bahwa kurban adalah merupakan syariat agama, adalah berdasarkan kemufakatan atau ijma' para ulama, baik generasi sahabat maupun pada generasi setelahnya. Semuanya, tak satu pun ulama Islam di dunia yang tidak menganjurkan tidak menganjurkan berkorban. Semuanya adalah diperintah. Semuanya sepakat bahwa berkorban merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang bersifat sunnah. Para pemirsa yang budiman, lalu korban itu mengandung hikmah apa? Tentu ada beberapa hikmah. Salah satunya adalah untuk mewujudkan, memanifestasikan rasa syukur seorang hamba kepada berbagai macam anugerah kenikmatan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, hikmahnya, dengan berkorban seseorang akan dijanjikan oleh Allah dihapus dosa-dosanya. Dan hikmah-hikmah yang lain, antara lain kelak ketika di akhirat, binatang kurban yang kita korbankan di dunia kelak akan menjadi tunggangan kita ketika kita di hadapan Allah, baik ketika di padang mahsyar maupun ketika kita melewati titian Shiratal Mustaqim. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, binatang-binatang yang sah untuk berkorban itu adalah yang pertama onta, yang kedua kerbau atau sapi. Ketiga-tiganya ini adalah binatang, seekor binatang bisa untuk berkorban 7 orang. Yang selanjutnya adalah kambing. Sedangkan seekor kambing hanya bisa digunakan untuk korban 1 orang. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita kembali kepada hukum yang asli,
Sebetulnya korban itu hampir seluruh ulama mengatakan hukumnya sunnah, kecuali Imam Abu Hanifah. Karena menurut beliau hukum berkorban hukumnya adalah wajib. Dasarnya apa? Imam Abu Hanifah mendasarkan kepada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi keluasan rezeki namun dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat-dekat kepada masjid atau tempat sholat kami. Larangan layak robanna, seperti dalam kitab usul fikih yang kita pelajari, bahwa kalau ada nahi, dilalahnya adalah haram. Kebalikan nahi, amar. Kalau ada amar, perintah dalam Al-Quran maupun hadis, maka dilalah amar itu adalah lil wujub, kecuali ada qarinah yang membelokkan dari arti yang sebenarnya. Dari sisi itu kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa barang siapa yang tidak melakukan korban tidak boleh mendekat-dekat kepada tempat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa korban itu merupakan sebuah kewajiban untuk membagi rezeki agar seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, sama-sama bisa merasakan nikmatnya daging binatang tertentu yang Allah karuniakan kepada sebesar-besarnya kemanfaatan manusia. Namun pendapat Imam Abu Hanifah ini ditentang oleh A'immatus Salasah, ditentang oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki maupun Imam Hambali. Mereka berpendapat yang lain-lainnya selain Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum korban itu tidak sampai kepada derajat wajib, akan tetapi hukumnya hanyalah sunnah. Dasarnya apa? Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Thalathun hunna alayya fara'id wa hunna lakum tatawwu, al-witru wan nahar wa salatud duha." Wa rawa at-Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Rasulullah kata Ibnu Abbas, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang ketiga-tiganya bagi saya adalah sebuah kewajiban, dan bagi kalian semua sebagai umat Islam bersifat sunnah, tatawu alias sunnah hukumnya, yaitu mengerjakan sholat witir, berkurban, dan mengerjakan sholat duha. Itu untuk umat Nabi Muhammad ketiga-tiganya adalah hukumnya sunnah, sedangkan bagi Rasulullah sendiri hukumnya wajib atau fardu. Salah satu pendukung pendapat para ulama A'immatus Salasah yang mengatakan bahwa korban itu bukan merupakan kewajiban adalah ada pendapat yang mengatakan bahwa korban itu tidak harus dagingnya dibagikan.
Kalau andai kata wajib, niscaya harus dibagikan semua. Ya. Nah, itu salah satu dalil pendukung. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang baru saya sampaikan bisa membawa manfaat dan memberi pencerahan yang baru kepada kalian semua, sehingga bisa lebih tergugah untuk mengikuti perintah berkurban. Sekali lagi, bahwa kesimpulannya syariat kurban sebetulnya adalah syariat yang sudah berlaku sebelum datangnya agama Islam. Kemudian yang kedua, syariat kurban di dalam agama Islam itu disyariatkan berdasarkan 4 sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' maupun Al-Qiyas. Semuanya ada. Dan syariat kurban itu pertama kali disyariatkan adalah pada tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan syariat diwajibkannya zakat dan syariat diperintahkannya melakukan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan selamat menghadapi datangnya Idul Adha. Selamat berkorban. Semoga amal kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdina wa iyyakum shiratal mustaqim. Fallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.